Konflik antara Iran dan Israel kembali memasuki fase yang paling genting dalam sejarah panjang permusuhan keduanya. Tidak hanya menjadi krisis dua negara, eskalasi ini akan semakin mengganggu stabilitas global, terutama ketika Iran lagi-lagi membuat ancaman akan menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur vital energi dunia. Kita bahas hal ini bersama dengan Kori Maharani Safitri, selaku dosen hubungan internasional BINUS University, yang juga merupakan Direktur Riset Indo-Pacific Strategic Intelligence. Saya sapa langsung Mbak Kori, selamat petang. Selamat petang Mbak Puspa. Mbak Kori, kita langsung bahas mengenai eskalasi yang terjadi baru-baru ini. Bagaimana Anda melihat pola ini, pola terbaru antara Iran dan juga Israel? Apakah kemudian ini masih dalam koridor shadow war atau justru sudah memasuki fase konflik terbuka? Oke, suara saya bisa didengar ya Mbak ya? Jelas sekali. Oke. Jadi menurut saya ini sudah memasuki konflik terbuka tapi masih terbatas. Ditandai oleh apa? Pertama serangan kinetik ya, melalui serangan udara, baik itu menggunakan misil, drone, dan belum ada boots on the ground. Dan ini juga membuat jumlah korban juga masih terbatas meskipun sudah mulai besar, terutama di pihak Iran ya, yang jumlahnya terakhir kali saya cek itu 10 kali lipat lebih dari jumlah korban di Israel. Dan ini akan terus berlangsung, minimal kalau kita mengacu kepada pernyataan dari Netanyahu, bahwa rencananya kampanye ini akan dilakukan selama 2 minggu, dan itu dari tanggal 13 Juni kemarin ya. Dan kedua belah pihak akan terus saling membalas gitu, karena kalau tidak membalas maka kemampuan deterrence atau penangkalan dan legitimasi rezim di kedua negara itu akan terancam. Di satu sisi Israel menghadapi ancaman ya dari tekanan politik publik, dan di sisi lain juga di Iran memang rezim yang ada juga tidak begitu populer ya, karena memang ada brutalitas yang dilakukan oleh aparat keamanan sebelumnya, sehingga selama 1,5 minggu ke depan ini masih akan terus berlangsung. Oke, Mbak Kuri, bagaimana Anda melihat perbandingan kekuatan militer hingga aliansi antara Iran dan Israel saat ini? Iya, menarik. Kalau kita melihat perbandingan militer memang jauh ya. Ini merupakan perang asimetrik, artinya dua belah pihak tidak memiliki level kemampuan militer yang sama, baik itu dari sisi kemampuan militer sendiri maupun dari sisi aliansi. Dan leverage itu ada di Israel pastinya. Anggaran pertahanan mereka itu 6 kali lipat anggaran pertahanan Iran ya. Kemudian juga Israel memiliki senjata nuklir meskipun mereka membuat itu menjadi ambigu. Kendali ruang udara mereka juga sangat kuat dan didukung aktif pastinya oleh aliansi, terutama Amerika Serikat ya, melalui pendanaan, bantuan militer, juga gelar pasukan. Terakhir satu baterai rudal pertahanan udara THAAD itu dikerahkan ke Israel pada Oktober tahun lalu. Iran di sisi lain juga beraliansi dengan Rusia dan China, tapi ini aliansi bentuknya berbeda ya. Belum tentu kedua negara tersebut akan membantu, terutama karena Rusia sendiri sibuk di Ukraina dan China juga sibuk dengan pelambatan ekonomi di pihak mereka, dan memang tidak mudah untuk masuk ke dalam konflik di Timur Tengah tanpa terseret di dalamnya. China ini bahkan terakhir kan kita melihat mereka lebih banyak memainkan peran mediator sebenarnya ya. Dan kalau ini terus berlangsung sebenarnya Iran tidak diuntungkan, karena memang selama ini daya tangkal Iran terhadap Israel itu lebih terletak kepada kemampuan Iran menggunakan proksinya ya di Timur Tengah, baik itu di Syria, di Lebanon, dan juga terutama di Gaza gitu ya. Dan juga dari kampanye selama 5-6 hari ini kita bisa melihat bahwa armada rudal balistik Iran juga tidak seefektif yang kita bayangkan. Tapi begini, kita lihat bahwa kedua belah pihak meskipun asimetrik secara kemampuan, target mereka berbeda. Endgame dari Israel adalah pergantian rezim, dan itu adalah sebuah objektif yang sangat sulit dicapai. Itu bukan objektif militer, itu objektif politik ya. Dan kemenangan militer itu tidak sama dengan kemenangan politik, gitu kan. Nah, bagi Iran, kemenangan Iran itu sendiri adalah kalau mereka bisa bertahan, rezimnya bisa bertahan, itu sudah menang. Jadi ke depan kita akan bisa melihat dinamika di lapangan itu akan menarik ya untuk dicermati.
Oke, oke. Iran berulang kali mengancam akan menutup Selat Hormuz kalau kepentingan nasionalnya terancam. Ini sudah sejak tahun 80-an kalau tidak salah. Kemudian sejauh mana ancaman ini realistis dari aspek militer maupun ekonomi global, Mbak Kuri? Ya, dari sisi ekonomi global pastinya ancaman penutupan Selat Hormuz ini akan mempengaruhi harga minyak dan suplai minyak dan energi dunia ya. Sekitar 20 juta barel minyak itu lewat Selat Hormuz setiap harinya, itu setara dengan 20% konsumsi global. Dan juga negara lain punya kepentingan, misalnya Arab Saudi itu sekitar 38% minyaknya lewat Selat Hormuz. Jadi kalau misalnya ada yang memblokade selat tersebut, pastinya Saudi Arabia, negara-negara Teluk, dan juga dari pengalaman sebelumnya blokade dilakukan oleh Houthi di Laut Merah gitu misalnya, itu juga akan menarik keterlibatan dari negara-negara besar termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Jadi probabilitas Iran untuk menggunakan strategi blokade di Selat Hormuz saya rasa tidak tinggi ya. Dan kalau mereka ngotot mengambil skenario tersebut, justru ini akan merugikan karena multiplikasi support terhadap Israel itu akan terjadi begitu ya. Dan jangan lupa di sisi lain aliansi Iran juga sebenarnya bergantung kepada minyak, misalnya Rusia begitu ya. Dulu di masa perang Iran dan Irak, ketika Iran mencoba untuk melakukan blokade Selat Hormuz, bahkan Rusia pun mengirim kapal perang ke sana agar bisa membuka blokade tersebut. Jadi ini bukan win-win solution, tapi lose solution bagi Iran sebenarnya. Oke, ancaman hanya sekedar ancaman begitu ya. Agak sulit mungkin kalau direalisasikannya karena akan berdampak kepada Iran sendiri. Tapi begini, kalau tadi dikatakan mungkin akan terjadi selama 2 pekan, masih ada 1,5 pekan lagi kemungkinan ini masih akan terjadi. Kita tidak tahu eskalasinya akan meningkat seperti apa, tapi apa skenario yang paling mungkin bisa menghentikan eskalasi konflik ini dalam waktu dekat? Apakah jalur diplomasi masih relevan, Mbak Kuri? Ya, saya sendiri meyakini bahwa diplomasi adalah jalan terbaik ya untuk meredakan ketegangan yang ada di Timur Tengah. Karena sesungguhnya kalau misalnya kita mengikuti perang ini selama 1,5 minggu ke depan, dan ternyata Israel juga belum bisa merumuskan apa indikator dari regime change yang dia inginkan ya, ini juga akan semakin mempersulit posisinya Netanyahu di domestik publiknya. Juga di Amerika Serikat mulai ada keretakan ya, di mana ada gerakan bipartisan di parlemen untuk meneruskan kepentingan keinginan dari parlemen untuk agar Amerika tidak terlibat dengan perang ini. This is not American war. Dan ini bukan cuma regime change dalam artian Netanyahu dan juga Khamenei di Iran yang terancam, tapi juga Donald Trump, karena Donald Trump ini berjanji ketika kampanye bahwa Amerika tidak akan lagi terlibat dalam perang yang bukan perangnya. Sehingga perang ini tidak menguntungkan semua pihak, sebenarnya juga merugikan, termasuk Israel yang sudah habis $85 miliar ya sejak kampanye setelah 7 Oktober ya. Apakah bisa kembali lagi ke meja perundingan? Sebenarnya kemarin sebelum Israel menyatakan sudah ada 4 atau 5 putaran perundingan yang difasilitasi oleh Qatar, dan itu sebenarnya berjalan cukup baik gitu ya. Dan ini sebenarnya harusnya bisa dilanjutkan lagi begitu ya, kalau memang semua pihak ini memahami bahwa sekarang itu bukan waktunya untuk menutupi Israel gitu ya, karena Israel pun tampaknya tidak tahu apa yang dia inginkan, dan hanya memperkuat keamanan rezim Netanyahu saja gitu ya. Mungkin seperti itu ya Mbak ya. Oke, Mbak Kuri, dalam jangka waktu dekat kemudian dampaknya ini seperti apa khususnya kepada Indonesia? Apa yang perlu kita khawatirkan dari konflik yang terjadi saat ini di antara Iran dan juga Israel? Yang pertama dampaknya bagi Indonesia terutama adalah perlindungan warga negara. Pastinya kita ada warga negara di kedua wilayah yang bertikai, di Israel ada, di Iran juga ada. Jadi prioritas pemerintah pastinya adalah perlindungan dan evakuasi mereka. Yang kedua adalah ini sebenarnya berkaitan dengan persepsi kita terhadap Amerika ya. Selama ini Amerika dilihat sudah melampaui batas begitu ya, dengan mendukung Israel melakukan perang terhadap negara-negara sekitar.
dan sekarang melakukan preemptive strike katanya terhadap Iran, tapi sebenarnya ini bukan masuk wilayah deterrence lagi, tapi sudah masuk wilayah agresi atau compliance gitu ya. Dan persepsi bukan cuma Indonesia tapi negara-negara Asia Tenggara terhadap Amerika Serikat itu sudah bukan persepsi yang positif, dalam artian Amerika Serikat dilihat sebagai mitra yang bisa diandalkan gitu ya. Nah ini harus dipahami oleh Amerika Serikat bahwa keterlibatan dalam mendukung Israel ini justru akan mengerosi kepemimpinan dan citra Amerika Serikat di berbagai belahan dunia, dan juga itu termasuk di Indo-Pasifik juga. Dan ini dampaknya terhadap tatanan keamanan global adalah Amerika Serikat semakin dilihat sebagai unfit atau tidak cocok lagi, sudah tidak fit ya sebagai pemimpin dunia, dan ini kan justru membahayakan Amerika. Mbak Kuri, tapi ketika Indonesia berada dalam posisi netral, apakah kemudian ini adalah hal yang tepat? Suaranya hilang Mbak di akhir. Mbak Kuri, apakah ketika Indonesia menyatakan ada di posisi netral, apakah ini kemudian ada keputusan yang tepat? Iya, saya rasa netral itu benar dalam artian begini, kita tidak terlibat dalam perang. Ini bukan perang kita. Tapi kan netral bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kita tetap mendorong terjadinya mediasi, tetap mendorong negosiasi berdasarkan hukum internasional. Dan ini kan nyata-nyata ya jelas Israel sudah melanggar berbagai hukum internasional gitu ya. Yang bermasalah itu bukan rezim di Iran. Kalau kita mengacu kepada proses yang terjadi di ICC, ICJ sekarang, yang justru bermasalah itu adalah rezim yang ada di Israel gitu kan. Dan mereka mencoba untuk mengalihkan perhatian kita ke Iran gitu ya, karena gerak mereka semakin sempit untuk isu-isu yang terkait dengan Palestina misalnya di mata internasional. Dan ini menurut saya it's going nowhere gitu ya. Daripada semuanya jadi hancur-hancuran, lebih baik dihentikan sekarang. Dan Indonesia pastinya bisa bersatu dengan negara-negara populasi Muslim lainnya, dan juga negara-negara non-Muslim ya, yang saya rasa juga mengedepankan kemanusiaan dalam hal ini untuk menekan Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan dan kembali ke meja negosiasi. Apakah Iran akan mau kembali ke meja negosiasi mengingat serangan Israel? Ini juga kecil kemungkinannya, tapi saya rasa inilah saat di mana negara-negara Timur Tengah memang harus mulai merangkul Iran juga ya, untuk bersama-sama mengedepankan masa depan kawasan ya. Begitu Mbak. Oke, baik. Kita pantau terus bagaimana dinamika dan juga manuver dari kedua negara dalam konflik saat ini. Kita harapkan segera akan ada solusi diplomatik yang dilakukan oleh kedua negara, mengingat untuk meminimalisir korban di masyarakat sipil. Mbak Kuri, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kuri Maharani Savitri, Direktur Riset Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI Indonesia. Selamat petang. Terima kasih, selamat petang Mbak Puspa.